dia tengok sebelah kanan. Ada cewek dong, lagi melayang. Senyum sama dia sambil ketawa-tawa. Gue merinding. Senyum sama dia sambil ketawa-tawa. Jam 11 malam itu benar-benar semua orang bisa ngeliat namanya kuntilanak lagi duduk. Gue merinding. Tahu nggak lu mukanya kayak gimana? Nggak ada cakep-cakepnya. Hancur. Selamat datang di Tabu Cerita Berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Saifullah. Saya asal dari Jakarta Timur. Gue mau cerita nih, gimana gue bisa ngalamin kejadian-kejadian aneh. Kebetulan gue terlahir dari keluarga yang dimana nenek dari keluarga bokap gue adalah seorang yang bisa ngobatin orang, dari mulai buyut gue sampai nenek gue serta bokap gue. Saat gue kecil, gue terlahir dengan jasad tanpa ruh. Jadinya cerita dari nenek gue adalah gue itu ruh gue itu disegel atau dipegang sama sosok yang kalau kita bilang seperti malaikat maut. Di situ nenek gue ngasih persembahan, ngasih sajen dan sebagainya, dan kepercayaan dari keluarga gue pun seperti itu. Ketika gue kecil, gue udah berapa kali pindah rumah. Sampai akhirnya bokap gue beli rumah nggak jauh dari tempat gue lahir. Di sana asal mulanya bokap gue beli itu rumah cuman 200 meter. Dan dibikinlah lantai 2. Sejak rumah itu dibangun, banyak kejadian aneh yang dialamin. Termasuk adik gue alamin ketika dia ada masuk ke kamarnya dia ngelihat sosok kuntilanak dan kuburannya ada di kamar adik gue sedang, sampai sekarang gue merinding. Ini kejadian nyata yang dialami sama adik gue, namanya Atina Sharon. Dia itu ngelihat benar-benar sosok kuntilanak itu di dekat ranjangnya dia, sedang berjalan ke kuburannya yang notabene nggak jauh dari ranjangnya dia. Dan banyak kejadian aneh lagi, kayak keluarga besar gue atau ada orang yang nginep di rumah gue yang tidur di atas pun digangguin. Sampai kejadian namanya Om Alfi. Sekarang gue nggak tahu kondisi hidupnya di mana. Yang gue tahu anaknya udah meninggal. Om Alfi pernah kejadian tidur di atas kamar gue karena dia orangnya jorok, pemabuk dan sebagainya. Dia sempat dipindahin nih sama sosok yang di atas dari kamar tidur ke kamar mandi. Dan sejak saat itu Om Alfi nggak pernah mau lagi tidur di tempat gue. Dan gue juga ngalamin hal yang sama, tapi cuman gue nggak dipindahin. Gue dengar suara kuntilanak tiap malam. Terus gue tidur selalu ada yang nemenin. Nah, kalau tidur yang nemenin itu adalah kodamnya dari nenek gue dititipin ke gue, namanya Bujang Hitam. Bujang Hitam ini tingginya hampir 2 meter. Dia sama gue yang ngejagain gue dari berbagai macam hal, termasuk kecelakaan dan sebagainya. Dia emang selalu ikut gue, sampai sekarang pun juga sama. Jadi gue pernah kejadian di tahun 2005, 2006, gue udah bisa naik motor nih. Gue masuk ke kolong mobil. Notabene itu kondisi kencang. Gue punya motor yang gigi dibeli bokap gue, tapi bukan bebek, trail, semi trail. Cuman dia murni tidak pakai kayak mesin pom jet gitu, jet pump, jadi trektar gitu. Tapi dia benar-benar murni bensin yang disela. Dan gue kencang naik motor. Gue masuk kolong mobil dan gue selamat dari situ. Jadi kata penunggu yang dititipin nenek gue tuh sampai sekarang menjaga gue dari itu. Dia berbagai macam hal. Gue berapa kali masuk kolong mobil pun gue selamat. Nah, terusnya udah kejadian lama kayak gitu. Gue udah mulai mau lulus nih sekolah nih. Tahun 2006 tuh gue udah mulai lulus sekolah. Masuklah gue ke pesantren. Di pesantren pun banyak kejadian aneh dari mulai gue awal sampai gue pindah ke SMP negeri. Ada kejadian aneh. Jadi gini, gue ceritain dari awal, gue masuk pesantren karena kemauan gue sendiri, karena dulu cita-cita gue jadi ustadz gitu kan. Setelah itu sebulan kemudian itu kondisinya mau bulan puasa ya, gue ngalamin hal kejadian aneh yang benar-benar aneh. Gue kayak ngelengkapin waktu di mana gue bisa prediksi ini orang ini meninggal. Jadi
gue punya kawan namanya Eki almarhum. Maaf ya Eki, gue cerita kayak gini tentang lo. Saat itu bulan puasa hari ketiga, gue ketemu dia di belakang gue. Kondisi gue habis nyapu setelah sholat maghrib. Jadinya habis sholat maghrib itu kita mau makan. Sebelum Mbak Isya kita bisa istirahat dulu, mau makan. Gue lagi beres-beres sampah nih. Gue pikir Eki di belakang gue. Tapi kondisinya beda banget. Dia itu Eki wajahnya tuh pucet, matanya itu agak celong. Jadi ada kelopak hitam. Dia pakai baju putih serba putih. Dan gue tanya dong. Akhirnya gue tengok nggak ada Ekinya nih. Udah gitu gue tanyalah ke kamar Eki kan sebelah kamar gue. Gue dulu 301, dia 303. Jadi itu gue di kamar ganjil, kamar genapnya di sebelah ya. Di seberang ya. Jadi dia letter U asrama gue. Udah gitu gue tanya Kiki, lu tadi di belakang gue? Enggak kok, gue dari tadi di sini kok sama si Rama. Oke lah. Setelah itu gue bilang mungkin masa ada beginian sih gitu bulan puasa ya kan. Ternyata nggak lama kemudian, sekitar 3 harian apa 4 harian, gue bercanda lah sama Eki nih. Pagi-pagi pas bulan puasa, main tindih-tindihan. Gue di posisi nomor 3, itu dari 6 orang. Setelah itu, nggak lama, gue bercanda, akhirnya kami istirahat lah, sholat zuhur. Nah, pada asyar nih, si Eki dibangunin sama teman-teman sekamarnya. Terus saya dibangunin nggak bisa. Panggil akhirnya temen gue si Rama minta tolong, bangunin Eki. Oke lah, gue bangunin Eki. Eki bangun, turunlah. Dia kan jadi dulu pesantren itu kan kasurnya dia atas bawah ya. Eki itu tidur di atas. Gue bangunin lah, Ki bangun Ki, saat asar gue bilang gitu kan. Ke masjid yuk, ayo. Terus saya nggak lama, Eki bangun, gue balik ke kamar gue. Terus saya temennya si Eki, gue lupa namanya siapa, teriak, tolongin Eki pingsan. Lagi ngambil baju tuh, baju koko gue inget banget anjir, dia mah lagi ngambil baju koko, lagi ngambil peci, dia pingsan. Gue teriakin, gue masuk ke kamar, terus ya awalnya kan ditaruh di kasur bawah nih, kasur temen gue. Terus ya si Ekinya sendiri udah dikasih minyak kayu putih dan sebagainya macamnya, nggak sadar juga. Akhirnya gue inisiatif dong manggil Ustadz sama manggil Budabir. Kalau Budabir itu bilang kakak senior ya, yang gue bilang cerita di awal. Dia langsung datang nih, digotong lah Eki ke klinik. Pas masuk mobil ternyata Ekinya udah meninggal dunia. Jadi sebelum nyampe klinik, Eki itu udah meninggal. Di situ gue ngerasa bersalah, dalam artian kayak gue sempat nanya pas gue pikir itu Eki pas 3 hari sebelumnya itu, gue nggak percaya kalau Eki tuh sampai bisa kayak begini. Dan gue cerita dong sama temen gue Rama dan temen pesantren sekamar gue ngeliat Eki kok kemarin 3 hari lalu di belakang gue lagi nyapu nih, dia bilang gitu. Gue merinding sampai sekarang. Gue ngerasa bersalah banget gitu kan. Terusnya gue tanya, gara-gara main tindihan Eki meninggal. Gue mikir kayak gitu dari awal. Terus ya akhirnya nggak selang berapa bulan setelah Eki meninggal, gue sempat datang ke rumahnya dia, ikut ke pemakaman. Setelah itu, sebulan kemudian banyak kejadian yang menurut gue kayak di luar logika ya. Mulai dari gue sholat, mulai dari gue wudhu, itu gue selalu dijagain sama seseorang yang menurut gue itu bukan pegangan gue gitu, bukan si bujang hitam ini gitu kan. Nah, ini tuh lebih dari itu. Dia gue bilang sih, kalau orang bilang kayak malaikat maut. Jadi dia berjubah hitam, bawa tongkat sabit, itu selalu ngeliatin gue wudhu. Dia cuman nggak pergi dari gue ketika gue datang ke masjid. Kalau gue sholat di pesantren, di kamar gue sendiri, di asrama rimba itu di lantai 3, gue selalu dia dampingin gue di belakang atau di samping gue. Dan gue awalnya sih risih banget. Gue sampai nanya sama nenek gue waktu itu masih hidup, sekarang nenek gue udah meninggal. Jadi tuh kayak, Oma, kamu panggil Oma ya? Mah, kok Ardi sering lihat ini ya? Terusnya Oma baru cerita. Ternyata itu sosok yang dimana dulu dia yang pernah nyegel gue waktu gue lahir. Dia juga yang ngunci roh gue sama, yang orang bilang mengikat gue waktu lahir untuk nggak balik ke jasad gue. Terusnya kejadian yang paling seremnya lagi adalah temen gue mandi atau lagi buang air besar,
yang namanya kuntilanak tuh pertama kali yang gue alamin bulan puasa ada gitu. Jadi kayak gue di pesantren dengan notabene gue nggak percaya bulan puasa setan mah dikunci ya kayak gitu kan. Ternyata enggak gitu. Ternyata temen gue lagi, maaf ya tanda kutip, lagi pup. Dia belum sempet udah sempet basuh kemaluannya, udah selesai nih. Dia dengar suara nih, cekikikan. Dia buka pintu tanpa pakai sarung, tanpa pakai apa-apa. Dia tengok sebelah kanan. Ada cewek dong, lagi melayang. Senyum sama dia sambil ketawa-tawa. Gue merinding. Senyum sama dia sambil ketawa-tawa. Gue merinding. Agaton, ini nama lo ya, gue sebutin. Ton, sorry ini gue ceritain. Jadi lo, si Agaton ini nih, pas ngeliat itu langsung kabur dong tanpa pakai sarung, tanpa pakai, jadi cuma pakai kaos buat tidur, dan dia nggak pakai apa-apa sampai kamar, telanjang bulat dong bawahnya. Terus gue tanya, lo kenapa? Gitu kan, ketakutan gitu kenapa? Keringat dingin itu kenapa? Gue ngeliat kayak gini, gue cek, nggak ada. Terus udah gitu, bercanda kali, beneran. Dan besoknya, gue mandi Bada Isya. Bada Isya itu gue mandi, gue sendirian. Kan gue bilang sama temen gue sejak kejadian Agaton itu ada si Kunti ini, gue mandi sendirian nih, pengen nyoba, pengen tahu nih. Ternyata bener, dalam artian gue cuma dengar suaranya karena gue nggak berani dulu kan. Maupun gue punya kayak gitu, cuman gue masih sedikit takut sama yang namanya hal seperti itu. Sampai gue mulai terbiasa tuh setelah setahun 2 tahun setelah itulah ngalamin gitu. Jadi abis Bada Isya gue mandi, sebelum gue tidur, sebelum pada mau zikiran, gue mandi dulu, gue izin sama ustadz gue. Gue denger nih suara ketawa-tawa nih. Jadi nih kalau lo masuk ke toiletnya laki-laki nih di asrama nih, masuk nih set, kiri kanannya itu shower, ujungnya itu toilet. Nah, gue denger dari belakang bagian toilet paling ujung di bilik kelima. Gue denger suara ketawa-tawa sama suara nangis gitu kan. Tapi gue nggak hiraukan itu. Nah, kejadian yang paling aneh adalah pas gue mandi itu nggak ada orang sedikit pun. Shower ke bilik 3 di sebelah kanan, jajaran gue tuh hidup airnya. Gue tengok dong dari bawah, kan di sela-sela itu ada sela-sela untuk ngelihat ada orang atau enggak. Gue lihat gak ada orang. Terusnya gue buru-buru dong. Abis gue lagi sampoan sama sabunan, gue buru-buru ngebilas. Gue pakai handuk. Gue lihat ke bilik 3, gak ada orang. Airnya mati. Terusnya gue balik lagi, gue ambil baju gue. Tuh airnya hidup lagi. Gue kabur dong langsung ke kamar gue yang di 301. Udah gitu, gue kira di kamar ada orang. Ternyata udah pada turun ke bawah untuk makan dan ngaji gitu kan. Gue bilang, loh pada kemana nih? Akhirnya pas selesai ngaji gue cerita kayak gini-gini ke temen gue. Nah, gue bilang sama Agaton, lu kemarin bener-bener ngeliat kan? Iya gue ngeliat. Terus ya, udah gitu, gue juga ngedengerin suaranya. Cuman gue nggak nyamperin gak kayak lu, bilang gitu kan. Cuman gue kemarin di bilik ketiga, gue denger suara air nyala, tapi nggak ada orang. Tapi pas gue tengok airnya pun nggak nyala sedikit pun. Dan setelah kejadian itu, banyak kejadian aneh lagi. Mulai dari tai manusia ada di atas bilik, sampai gue lulus pun banyak kejadian aneh. Termasuk teman gue yang tiba-tiba kena ayan, terus ya kejadian pocong keliling di lantai 5. Dan itu kayak gue lihat sendiri jam 2 malam. Nah pocong tuh nggak loncat ya. Pocong itu melayang. Nah, di balik asrama laki-laki yang situ ditembokkan dengan kuburan tua, kuburan kalau bilang kuburan tanah kusir ya. Dan di mana kejadiannya adalah temen gua sempat mau kabur lewat situ, jeblos ke dalam kuburan. Benar-benar kayak abis loncat pagar, tuh kuburan langsung jeblos ke bawah gitu kan. Sejak saat itu dia itu kayak pas jeblos gitu dia kayak ngelihat sosok kuntilanak yang benar-benar, kan itu kuburan tuh ada pohon besar. Di situ kayak kuntilanak itu tuh kayak ngeliatin terus sampai dia fokusin bener-bener, itu kuntilanak, dia langsung kabur dong. Dia pulang seminggu kemudian, dan itu jadi itu pesantren itu rata-rata anak-anak yang bermasalah, baik keluarga, broken home ataupun yang dipaksa. Setelah itu gue bertahan selama setahun di pesantren dengan kejadian-kejadian yang aneh.
Sampai itu tuh, sampai gue lulus pun, sampai gue pindah sekolah pun di pesantren itu masih ada yang namanya tai manusia di atas bilik. Dan itu kejadian ini gue alami secara real dan nyata. Sampai bokap gue ngelapor ke dinas pendidikan, terus gue dipindahin di pesantren itu, sampai gue masuk SMP negeri. Nah, di SMP negeri pun gue pernah kejadian yang menurut gue kayak serem banget. Gue persami di sekolah. Jadi persami di sekolah tuh waktu itu Sabtu Kliwon. Gue inget banget. Jadi anak-anak jadi kelas gua yang cowok-cowok semua sekolah satu angkatan itu yang kelas 2 persami di ruang 92. Nah, 93 ini tempat logistik dan 94 itu yang dia modelnya masih letter L ya. Nah, jijiran gue itu di sebelah kelas gue itu pas persami itu jam 11 malam itu bener-bener semua orang bisa ngeliat namanya kuntilanak lagi duduk. Gue merinding. Tahu nggak lu mukanya kayak gimana? Nggak ada cakep-cakepnya. Hancur. Di situ temen gue langsung kabur dong rame-rame. Gue ada bersepuluh di situ. Kondisinya gue belum tidur, ya kan? Terusnya gue kabur, gue ngomong sama guru gue, Pak, ada ini di sana. Akhirnya dibangunin nih anak-anak nih semuanya di SMP gue nih. Jadi di pesantren itu gue pindah ke negeri ya. Dulu SMP gue tuh termasuk SMP yang tua juga, maksudnya udah dari tahun 90-an lah. Dan emang di situ security-nya juga mengakui emang di kelas 93 ini emang angker. Dan emang biasanya anak-anak nggak tidur situ, biasanya anak-anak taruhnya 92 atau 95 gitu kan. Akhirnya udah gitu, ketemu kayak gitu, udahlah ya, pada kabur, malam itu nggak bisa tidur persami. Pada nggak bisa tidur, pada nggak tenang tidurnya. Setelah itu besoknya pada zikiran. Jadi kan gue persami itu kan pakai Sabtu Minggu, cuman di landing mulai hari Jumat. Jadi kejadian tuh gue bilang malam Sabtu Kliwon. Kenapa? Ini namanya Kliwon kan orang Jawa bilang angker ya. Dan itu gue ngalamin sendiri sama temen gue dan ngeliat sendiri. Sampai akhirnya ceritain lah sama satpam sekolah gue. Ternyata emang di situ tuh emang tempatnya dia gitu kan. Makanya kalau yang sukanya jahil atau gimana-gimana pernah kesurupan anak 93 ini. Dan itu yang ngobatin juga guru agama gua, dan kejadian itu sering banget gitu terjadi gitu kan. Akhirnya kita waktu bulan puasa kita zikirin terus tuh Yasinin sampai akhirnya itu ruangan itu bersih gitu. Jadi waktu puasa setelah persami itu kita mulai zikir ke situ terus sampai akhirnya tuh tempat netral. Zamannya gua kelas 2 SMP tahun 2008 tuh babi ngepet masih viral. Dan itu kejadian di kampung gua. Ya di mana yang digasak adalah warung yang notabene depan-depanan sama kontrakan dulu gua lahir. Itu warung itu di kalau kita bahasa apa sih, ngepetin, dikepotin lah ya. Digesek-gesek di situ. Nah, terusnya si punya warung sadar nih, uangnya hilang. Namanya dulu Mama Ina, mohon maaf Mama Ina, aku cerita. Nah, jadi itu babi ngepet ini diuber dong. Mama Ina teriak, ada babi, gitu kan. Babi ini diuber nih, ketangkep dong. Dan seumur-umur nih namanya babi ngepet, tuh benar-benar real ada. Jadi gua ngeliat manusia yang wujudnya di babi jadi manusia gitu. Kayak anjing nih orang nih beneran. Tapi karena kita punya kepercayaan ya, maksudnya ya udah nih makhluk gaib gitu kan. Tapi pas jadi manusia pun itu nggak dipukulin gitu. Zamannya dulu kan cuma ditanyain, akhirnya dibawa ke kantor polisi ini cerita. Polisi pun tidak percaya dong kayak gitu-gitu. Akhirnya nggak ada bukti, orang itu dibebasin, tapi nggak tahu sekarang orang di mana. Cuman kenyataannya emang babi ngepet itu ada. Jadi kayak dulu di kampung gue itu kayak mulai setan dan sebagainya, itu tuh pasti banget tahun 2008 itu tuh real. Dari semua yang gue ceritain, bagi kalian yang nggak percaya tentang yang namanya babi ngepet, kuntilanak dan sejenisnya yang menurut kalian tabu, itu sebenarnya nyata dan ada sekeliling kita. Saya harap tidak meremehkan hal-hal seperti hal tersebut yang saya ceritakan. Sekian.